Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Saidin. Saya adalah dosen prodi D3 Teknik Mesin, jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknologi Mesin Manufaktur. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Semarang dengan bobot 2 SKS dan lama waktu pembelajaran 3 jam per minggu. Deskripsi mata kuliah Teknologi Mesin Manufaktur mempelajari tentang mesin konvensional, meliputi mesin las, mesin gergaji, mesin bubut, mesin fresh, mesin scrap, mesin gerinda, dan CNC, serta mesin non-konvensional yang meliputi ultrasonic machining, EDM, laser beam machining, dan wire cut. Terkait capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan dapat mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan dengan mesin-mesin manufaktur, proses pengelasan, mesin konvensional, dan mesin non-konvensional, agar produk yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan. Adapun materi pembelajaran yang kami sajikan kepada mahasiswa, yang pertama, pengertian mesin manufaktur. Yang kedua, proses pengelasan. Yang ketiga, pemesinan konvensional, meliputi mesin gurdi, mesin bubut, mesin fresh, mesin gerinda, dan mesin scrap. Yang keempat, mesin CNC, dan yang kelima, mesin non-konvensional, meliputi ultrasonic machining, EDM, laser beam machining, dan wire cut. Materi pembelajaran menggunakan modul teknologi mesin manufaktur, serta buku lain yang relevan. Sistem pembelajaran dilakukan secara tatap muka langsung di dalam kelas. Metode pembelajaran menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi di kelas, studi kasus, dan problem based learning. Mahasiswa sebelum pembelajaran di kelas dapat membaca materi dengan berbagai literatur dan modul yang telah disajikan. Selanjutnya, saat di kelas, saya akan menjelaskan secara detail terkait materi pembelajaran yang selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan proses tanya jawab. Pertanyaan bisa dari saya ataupun sebaliknya, mahasiswa yang mengajukan pertanyaan. Kemudian dilanjut diskusi interaktif di kelas dan juga menyelesaikan studi kasus. Pada akhir semester, mahasiswa wajib mencari problem atau masalah yang berkaitan dengan mesin-mesin manufaktur. Dari problem yang dicari, selanjutnya mahasiswa akan mempresentasikan di depan kelas. Interaksi dengan mahasiswa dilakukan secara langsung serta ditunjang dengan grup WA kelas. Hal ini dilakukan untuk memudahkan koordinasi dalam pembelajaran, dan materi pembelajaran dapat diakses melalui e-learning Polines melalui laman elninopolines.ac.id. Untuk sistem penilaian pada perkuliahan teknologi mesin manufaktur terdiri dari presentasi kehadiran sebesar 20%, tugas sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Hasil penilaian di akhir semester akan saya unggah di sistem online Polines melalui laman simadupolines.ac.id. Berikut ini akan saya tampilkan pembelajaran saya saat di kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya, nggak ada yang sakit. Oke. Sebelum kita melakukan perkuliahan pada pagi hari ini, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa.
sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, yang APK terlebih dahulu mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan presensi ya. Oke, hadir semua ya. Oke. Pada pagi hari ini kita akan melakukan perkuliahan ya, dengan perkuliahan kita yang berjudul Teknologi Mesin Manufaktur, di mana pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang welding proses. Tujuan pembelajaran atau perkuliahan ini diharapkan nanti mahasiswa mampu mengidentifikasi proses pengelasan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengklasifikasikan proses pengelasan berdasarkan cara pengelasan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi cara kerja proses pengelasan oksi-asetilin welding, sheet metal arc welding, gas metal arc welding, dan gas tungsten arc welding. Yang keempat, mahasiswa mampu menggunakan mesin las, sheet metal arc welding, gas metal arc welding, dan gas tungsten arc welding sebagai salah satu proses manufaktur. Oke, sebelumnya ada yang tahu apa itu pengelasan? Pengelasan adalah proses penyambungan dua benda yang tidak bersatu. Proses penyatuan dua benda yang tidak tersatu. Oke. Besi, khususnya besi. Oke, proses penyatuan dua benda kerja. Ada lagi yang bisa melengkapi? Ketua kelas, silakan. Pengelasan itu proses penyambungan suatu material, dua material menjadi satu. Siap. Proses penyambungan dua material menjadi satu. Pengelasan ya, kalian ingat-ingat ya. Kalian harus tahu definisinya pengelasan itu apa. Sebelum kalian nanti praktek menggunakan mesin las ya untuk menyambung. Pengelasan adalah proses penyambungan dua buah logam atau lebih ya dengan menggunakan elektroda atau bahan tambah dengan memanfaatkan energi panas. Berarti di situ ada beberapa poin yang kalian harus pahami ya, bahwa ngelas itu yang dilas adalah logam ya. Kemudian setelah itu di situ ada bahan tambah. Bahan tambah yang digunakan bisa elektroda, bisa filler ya. Kemudian yang dimanfaatkan dalam proses pengelasan itu adalah energi panas. Oke. Di sini juga ada pengertian pengelasan ya. Secara umum pengelasan adalah salah satu teknik penyambungan dua buah logam atau lebih dengan pemanasan sampai logam induk mencair. Ini titik beratnya ada di sini. Kalian ketika ngelas mesti logam induknya juga ikut mencair. Adapun beberapa faktor ya persiapan yang harus dilakukan sebelum ngelas, sebelum kalian menggunakan mesin las dan sebelum kalian mengoperasikan mesin las. Ini yang pertama adalah faktor manusia, ya, operatornya atau kalian nanti sebelum ngelas itu harus disiapkan mentalnya, ya. Jangan nanti ketika kalian sudah menyalakan tombol on pada mesin las, dengar suara mesin las kamu kaget, terus maput lah, itu nanti jadi masalah. Ya, yang kedua ada faktor prosedur dan cara kerja. Ini sangat penting ya. Ketika kalian kerja harus mengikuti prosedur. Sebelum ngelas prosedurnya seperti apa? Yang pertama kalian harus menggunakan alat pelindung diri ya. Kemudian yang kedua kamu harus mempersiapkan alat bantu dan peralatan utama yang digunakan untuk pengelasan. Itu harus disiapkan, SOP-nya harus diikuti. Kemudian ada faktor bahan atau material. Ini jelas, kalian mau ngelas tidak ada bahannya ya, sama aja yang disambung apa nanti. Ya. Kemudian yang keempat ada faktor peralatan. Ini sudah tentu. Kalau kalian mau ngelas juga harus disiapkan mesin lasnya harus ada.
peralatan bantunya harus disiapkan. Kemudian faktor alam dan maksud tujuan. Ini khusus untuk pengelasan di luar ruangan, itu kalian juga harus memikirkan faktor alam, terutama cuaca ya. Ketika kamu ngelas ternyata terjadi hujan di situ. Itu kalau kamu teruskan ngelasnya bisa membahayakan nyawa kalian atau operatornya. Makanya itu harus disiapkan ya. Kemudian yang terakhir di sini ada faktor resiko dan hasil perhitungan atau pengukuran. Di pengelasan juga ada pengukurannya nanti ya. Termasuk nanti desain sambungannya itu sudutnya groove-nya berapa. Kemudian setelah dilas nanti ketinggian dari las-lasan itu ada maksimalnya. Maksimal 2,5. Itu tidak boleh tidak boleh kalian abaikan faktor pengukuran itu. Terus di sini klasifikasi berdasarkan kerja. Pengelasan itu dibagi menjadi 3. Ada pengelasan cair, ada pengelasan tekan, dan ada pematrian. Ya, secara bagannya ditunjukkan demikian ya. Pengelasan itu ada cair, tekan, dan pematrian. Yang akan kita pelajari ini nanti termasuk di dalam klasifikasi pengelasan cair ya. Pengelasan cair nanti ada las busur ya. Las busur ini dibagi menjadi 2. Ada las busur elektroda terumpan dan elektroda tak terumpan. Yang elektroda terumpan ini ada las busur gas. Contohnya nanti las MIG dan MAG. Kemudian ada las busur gas dan fluk. Ini contohnya las busur CO2 dengan elektroda berisi fluk. Kemudian ada las busur logam tanpa pelindung dan ada las busur fluk. Ya, ini nanti yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini. Nah, ini yang pertama, ini ada oksi gas welding atau kita sering menyebutnya sebagai oksi asetilin welding ya. Di sini bahan bakar yang digunakan adalah berupa gas campuran gas asetilin dengan gas oksigen. Nah, yang digunakan ngelas di sini adalah pemanfaatan dari panas yang dihasilkan dari pembakaran campuran asetilin dan oksigen. Ya, secara umum ya, ini konstruksinya seperti ini. Harus ada 2 tabung ya, tabung untuk asetilin dan oksigen, kemudian di sini ada pengatur gas regulatornya. Nah, dari keluaran gas ini nanti akan disalurkan menggunakan selang ya. Kemudian nanti di sini ada welding torch namanya. Nah, ini nanti akan keluar api atau flame namanya. Nah, secara umum nanti api yang dihasilkan itu ada 3 jenis ya. Ada yang tahu 3 jenisnya? Oke, silakan Mas. Yang pertama nyala api netral. Oke. Kedua terus nyala api karburasi. Oke. Yang kedua nyala api oksidasi. Oke. Nanti kalau kalian ngelas dengan menggunakan las OAW itu ada 3 tipe nyala api ya. Yang pertama ada nyala api netral, tentunya yang paling enak itu netral. Perbandingannya sama antara oksigen dengan asetilin. Yang kedua ada nyala api oksidasi. Kalau oksidasi berarti oksigennya terlalu banyak. Yang ketiga ada nyala api karburasi. Itu harus kalian pegang. Jangan nanti ketika kalian menyalakan flame-nya OAW terus tidak tahu ini termasuk nyala api apa. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Nanti kalau netral itu di sini ada nyala api birunya. Nah, di sini biru, kemudian di sini kuning kemerah-merahan. Yang digunakan kelas api birunya ini. Paham ya sampai sini? Oke. Selanjutnya di sini ada proses pengelasan sheet metal arc welding atau yang kalian biasa ya sebutnya dengan las listrik ya. Las listrik sebenarnya secara teorinya itu namanya SMAW, sheet metal arc welding. Konstruksi mesinnya ya, ini harus kalian pahami. Kalau nanti sudah praktek mesin las SMAW atau las listrik ini, di sini ada power source ya, bisa disetting AC atau DC. Nah, ini sebagai alat utama atau welding mesin.
Ya, alat utama ini nanti akan disambungkan ya, keluarannya nanti berupa kabel ke kutub positif dan kabel ke kutub negatif. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk proses pengelasan. Nah, ini kutub negatif yang diklem ke massa ya, kemudian kutub positifnya yang tersambung ke elektroda. Nah, ini workpiece-nya yang kita las, kemudian ini ada arc atau percikan bunga api yang timbul dari proses pengelasan. Nah, ini yang harus kalian tahu juga, bahwa di proses pengelasan SMAW itu kita menggunakan elektroda habis pakai. Maksudnya apa, Pak? Setelah habis ya tidak bisa digunakan lagi. Ya, karena sifatnya dia habis pakai. Elektroda habis pakai menyediakan sumber logam pengisi dalam pengelasan busur. Nah, di elektroda SMAW ini ada fluknya. Ya. Fluk atau apa namanya, Mas? Pelindung. Ya. Fungsinya apa? Fluk atau pelindung ini yang pertama dia berfungsi untuk menstabilkan busur, ya. Kemudian yang kedua mengurangi percikan. Kalau elektrodamu terlalu tinggi, nanti percikannya akan banyak. Maka di sekitar pengelasanmu nanti ada banyak titik-titik atau nama cacatnya itu spatter ya. Tapi kalau elektrodamu fokus, jaraknya pas, itu nanti akan tidak muncul cacat yang namanya spatter. Karena apa? Karena dia ada fluknya ini. Dia fungsinya untuk mengurangi percikan. Nah, ini proses pengelasan yang ketiga ya, menggunakan mesin las apa? GMAW atau gas metal arc welding. Nah, ini sudah mulai berbeda dengan pengelasan SMAW. Kalau GMAW berarti dia menggunakan gas pelindung. Kalau tadi kan menggunakan fluk ya pelindungnya. Kalau di sini dia menggunakan gas. Ya. Konstruksinya atau cara kerjanya, di nozzle-nya itu ada 3 macam ya. Di sini ada current konduktor, kemudian ada solid wire atau yang kalian sebut elektrodanya, kemudian yang ketiga ini ada sliding gas. Nah, ini konstruksinya. Travel ini apa? Travel ini adalah arah apa? Arah pengelasan. Ya, di sini nozzle-nya, kemudian sliding gas ini fungsinya apa? Ada yang tahu? Fungsi dari sliding gas. Ada yang tahu? Hampir sama ya, seperti fungsi dari fluk ya. Tapi di sini fungsinya itu melindungi kawat atau wire ini ketika meleleh dari proses oksidasi. Ya, proses oksidasi ketika ngelas itu sangat dihindari. Kenapa? Karena nanti akan mengakibatkan cacat ya. Akan ada cacat yang namanya cacat porosity. Itu karena ada proses oksida atau oksigen masuk ke dalam lelehan las. Oke. Ini secara umum penjelasannya. GMAW itu juga dikenal sebagai las busur logam gas atau MIG-MAG ya. Ini bedanya MIG sama MAG. Kalau MIG itu singkatan dari metal inert gas. Kalau MAG singkatan dari metal aktif gas. Ya, bedanya apa, Pak? Kalau MIG itu gas pelindungnya menggunakan argon, helium dan campuran argon, helium. Sedangkan kalau MAG itu gas pelindungnya berupa gas CO2 atau campuran CO2 dengan argon. Itu nanti yang membedakan. Kalau kalian ditanya bedanya apa MIG sama MAG. MIG lebih sering digunakan untuk pengelasan material tahan karat, sedangkan MAG lebih sering digunakan untuk pengelasan baja karbon. Ini proses yang keempat. Proses yang keempat ada pengelasan GTAW. Atau kepanjangannya dari gas tungsten arc welding. Nah, secara konstruksinya dia tidak menggunakan elektroda, tapi menggunakan filler wire. Nah, ini dia juga menggunakan gas pelindung. Nah, di sini ada istilahnya tungsten electrode. Nah, tungsten electrode ini yang
dia teraliri oleh listrik. Kemudian travel ini adalah arah dari pengelasan. Oke. Dalam pengelasan tungsten gas atau GTAW sebelumnya dikenal sebagai pengelasan TIG. Pengisi logam disuplai dari kawat pengisi. Karena elektroda tungsten tidak dipakai di operasi ini, celah busur yang konstan dan stabil dipertahankan pada tingkat arus yang konstan. Gas yang dipakai di GTAW ini gasnya bisa argon, bisa helium. Oke ya. Wah, sudah sampai pada slide yang terakhir. Jadi itu tadi ya macam-macam proses pengelasan dan mesin-mesin pengelasan yang digunakan pada proses pengelasan cair ya. Pengelasan yang tidak cair ada Pak? Ada ya. Ada yang namanya friction welding, itu kondisinya padat dia, pengelasan padat. Tidak melelehkan sebagian dari logam induknya. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya. Sebutkan nama, nomor absen. Namanya siapa? Kenalkan, saya Lukman. Lukman. Ya, silakan Mas Lukman. Pertanyaannya apa? Bertanya Pak, untuk APD yang harus digunakan saat melakukan welding apa saja Pak? Oke. Pertanyaannya masalah APD ya. APD yang digunakan, APD itu adalah alat pelindung diri ya. APD apa saja yang digunakan ketika proses pengelasan? Ini pertanyaan yang bagus dari Mas Lukman ya. APD wajib yang harus digunakan yang pertama itu adalah topeng atau helm las. Fungsinya apa? Fungsinya adalah melindungi wajah kalian ketika kalian melakukan proses pengelasan. Kemudian yang kedua ada apron ya. Apron ini terbuat dari bahan kulit ya. Fungsinya untuk apa? Melindungi badan bagian depan ya. Dari apa? Dari proses radiasi. Ya, kita ngelas itu banyak radiasinya ya. Makanya harus dilindungi. Terus yang ketiga ada sarung tangan. Welder atau kalian ketika ngelas itu wajib menggunakan sarung tangan. Kenapa Pak? Karena sarung tangan itu fungsinya untuk melindungi tangan kalian. Karena prosesnya panas ya. Ketika setelah ngelas kalian pegang tidak menggunakan sarung tangan ya, nanti tangan kamu akan luka atau cedera. Ya. Kemudian setelah sarung tangan ada sepatu safety. Sepatu safety itu wajib bagi kita yang bekerja di bidang keteknikan ya. Fungsinya apa? Kok kita harus menggunakan sepatu safety? Supaya ketika ada logam yang jatuh mengenai kaki kita, itu kalau kita sudah menggunakan sepatu safety maka akan aman ya. Tapi kalau kalian menggunakan sepatu cat seperti ini, ada pipa ya 5 dim ya, kemudian jatuh mengenai kakimu ya, lumayan nanti ya akan terjadi cedera. Paham Mas ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Mbak. Izin Pak, saya Ya. Safira. Nomor Mbak absen Safira, ya. Itu tuh sambungan pengelasan seperti apa yang bisa dikatakan baik dan sesuai standar? Oke. Sambungan seperti apa yang dinyatakan sambungan itu baik dan sesuai standar? Ini pertanyaannya bagus juga dari Mbak Safira ya. Oke. Sambungan yang dikatakan bagus itu yang pertama harus dilihat secara visual ya. Tahu visual kan ya? Nah, sambungan itu harus kita lihat secara visual. Visualnya seperti apa? Ada cacat apa enggak? Ya. Ada spatter apa enggak? Ya, yang banyak bintik-bintiknya tadi kan spatter ya namanya. Kemudian di situ ada undercut apa enggak? Kemudian ada crack apa enggak? Kalian tahu kapal Titanic ya? Kenapa kapal Titanic itu sampai bisa tenggelam? Itu gara-gara pengelasannya ada cacat crack namanya. Cacat crack itu akan melebar ya, kalau dibiarkan dia akan terus menjalar sampai nanti konstruksi sambungan itu nanti akan patah, putus ya. Itu yang terjadi di kapal Titanic. Ya. Kalau secara visual sudah baik, maka selanjutnya akan kita lakukan pengujian namanya.
ada uji mekanik ya, baik itu nanti NDT sama DT. Tahu bedanya DT sama NDT? Kalau DT itu pengujian destruktif tes, pengujiannya merusak. Contohnya apa? Diuji tarik ya, kekuatan tariknya berapa? Diuji impact, kekuatan impactnya berapa? Itu pengujian destruktif tes, dia dengan cara merusak. Kemudian ada yang ketiga, itu pengujian dengan cara non destruktif tes. Ya, ini kebalikannya dari destruktif. Kalau non berarti dia tidak merusak. Pengujiannya seperti apa, Pak? Bisa menggunakan ultrasonic testing ya, atau dengan menggunakan penetran testing. Kalau penetran itu cukup disemprot ya sama cairan developer dan penetran. Setelah itu nanti kalau tidak ada cacat maka di situ warnanya putih. Tapi kalau ada cacat di situ nanti permukaannya akan timbul warna merah. Baik itu cacat crack ya. Kemudian cacat-cacat yang sifatnya di permukaan itu nanti akan kelihatan dengan menggunakan penetran tes. Itu ya. Jadi kalian kalau ingin tahu kualitas sambungan itu harus dilihat secara visual dan secara pengujian mekanik. Pengujian ada dua, destruktif tes dengan non destruktif tes. Oke, ada lagi satu lagi pertanyaan. Siapa Mas namanya? Mas saya bilang izin bertanya macam-macam posisi pengelasan dalam listrik. Oke, macam-macam posisi pengelasan. Ini sudah siap ngelas ini ya. Pertanyaannya bagus juga. Macam-macam posisi pengelasan ya. Ini kalau posisi pengelasan menurut standar AWS ya, itu ada dibedakan menjadi groove sama fillet ya. Jadi ada istilah 1F, 2F, 3F sama 4F. 1 berarti posisi pengelasannya ada di bawah tangan ya. Kalau 2 berarti posisi apa? Horizontal atau vertikal? Horizontal. Kalau 3 berarti posisi pengelasannya vertikal. Ini 3F ya. Kalau 4, kalian posisikan benda kerjanya berada di atas kepala. Nah, itu yang fillet. Kalau yang groove, Pak, yang groove untuk plat sama ya. 1G, tapi kalau fillet tadi 1F, 2F, 3F dan 4F. Kalau groove 1G, 2G, 3G dan 4G. Paham Mas ya? Cuma 1 posisinya di bawah, kemudian 2 horizontal, 3 vertikal, 4 overhead. Oke Mas, paham ya? Oke. Sekian ya perkuliahan pada pagi hari ini, tapi ada tugas ya yang harus kalian kerjakan di rumah. Ya, tugasnya ada beberapa soal. Yang pertama, soalnya 1, silakan ditulis ya. 1, apa perbedaan elektroda dengan filler atau bahan tambah? Kemudian soal yang kedua, ini di elektroda yang SMAW kan ada kode menurut AWS ya. Ini ada kode E7016 dan E7018. Ini maksudnya apa? Ya, pengkodean dalam elektroda SMAW E7016 dengan E7018. Oke, cukup 2 soal itu ya. Nanti silakan dikerjakan, minggu depan akan saya beri penilaian terhadap tugas kalian. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Kalau cukup, saya akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, silakan ketua kelas dipimpin berdoa dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Selesai. Oke, terima kasih. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran saya. Semoga ada guna dan manfaatnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.